Sobat Tax Prime yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai upaya hukum luar biasa untuk wajib pajak dalam mendapatkan keadilan, yaitu dengan cara mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Saya, Henny, Senior Tax Manager Dispute and Litigation Division Tax Prime, akan memaparkan materi tersebut. Pembahasan kita pada kali ini secara garis besar akan terdiri dari: pertama, latar belakang permohonan memori peninjauan kembali; kedua, syarat formal pengajuan permohonan memori peninjauan kembali; dan ketiga, isi dari surat memori peninjauan kembali; keempat, persyaratan dokumen untuk pengajuan permohonan memori peninjauan kembali; kelima, proses pemeriksaan kelengkapan dokumen atas pengajuan permohonan memori peninjauan kembali; keenam, proses kontra memori peninjauan kembali; ketujuh, proses terbitnya putusan peninjauan kembali yang meliputi pemeriksaan hingga terbitnya putusan, serta materi ke-8 mengenai pelaksanaan putusan peninjauan kembali atau SP2PK. Untuk materi pertama, kita memasuki latar belakang permohonan memori peninjauan kembali. Dapat kami sampaikan terkait latar belakang pengajuan peninjauan kembali telah tertuang di pasal 80 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan pengadilan pajak dapat berupa: 1. Menolak; 2. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya; ketiga, menambah pajak yang harus dibayar; keempat, tidak dapat diterima; kelima, membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung; atau keenam, membatalkan. Setelah kita mengetahui bermacam-macam putusan pengadilan pajak, maka apabila wajib pajak sebagai pemohon banding atau pihak Direktorat Jenderal Pajak sebagai pihak terbanding tidak setuju dengan putusan pengadilan pajak tersebut, langkah selanjutnya yang dapat ditempuh oleh wajib pajak atau pihak Direktorat Jenderal Pajak adalah mengajukan memori peninjauan kembali. Sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, apabila hasil dari putusan peninjauan kembali menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, maka akan terdapat sanksi administratif berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan peninjauan kembali dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dengan demikian, apabila kasus sengketa yang akan diajukan permohonan peninjauan kembali dirasa kurang kuat, baik secara pembuktian maupun argumentasi, maka dapat menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak untuk mengajukan atau tidak mengajukan ke proses peninjauan kembali. Terkait tata cara penyampaian memori peninjauan kembali akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Untuk materi yang kedua, mengenai syarat pengajuan memori peninjauan kembali. Adapun syarat administrasi yang harus dipenuhi untuk pengajuan permohonan memori peninjauan kembali adalah sesuai dengan pasal 5 Perma nomor 7 tahun 2018, yaitu: pertama, membayar panjar biaya perkara yang ditentukan dalam surat kuasa untuk membayar, dan memenuhi persyaratan lainnya yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Ketua Pengadilan Pajak. Dalam hal permohonan peninjauan kembali dinyatakan lengkap, maka Panitera Pengadilan Pajak wajib membubuhkan cap, tanggal, dan hari diterimanya permohonan peninjauan kembali pada surat permohonan peninjauan kembali. Lalu, membuat akta permohonan peninjauan kembali dan mencatat permohonan tersebut ke dalam register induk perkara dan register permohonan peninjauan kembali khusus untuk itu. Di sisi lain, apabila permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak lengkap, berkas akan dikembalikan kepada pemohon. Selanjutnya, pemohon juga perlu membayar biaya proses peninjauan kembali.
besarnya biaya proses peninjauan kembali perkara pengadilan pajak ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp2.500.000 sesuai yang tertuang dalam pengumuman nomor Peng 001-PAN-2018 tentang penyetoran biaya perkara permohonan peninjauan kembali menggunakan rekening virtual atau virtual account. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran biaya perkara permohonan peninjauan kembali dapat dilihat pada slide 4. Selanjutnya, untuk materi yang ketiga yaitu isi dari surat memori peninjauan kembali yang meliputi persyaratan formal dan material yang akan disampaikan sebagai berikut. Untuk persyaratan formal terdiri dari pertama, alasan pengajuan PK, kedua, jangka waktu pengajuan peninjauan kembali, ketiga, penandatanganan permohonan peninjauan kembali, serta keempat, disampaikan dalam bahasa Indonesia. Terkait persyaratan formal tersebut dapat dilihat pada slide 4 berikut. Untuk alasan pengajuan PK, maka berdasarkan pasal 91 dan pasal 92 Undang-Undang Pengadilan Pajak, pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali atau yang dapat disebut sebagai memori peninjauan kembali dapat diajukan oleh wajib pajak dengan alasan pertama, apabila putusan pengadilan pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan. Kedua, apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan. Ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Serta kelima, apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya terkait jangka waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan paling lambat 3 bulan. Sejak pertama, diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedua, sejak ditemukannya surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. Atau ketiga, sejak putusan banding dan gugatan dikirim. Singkatnya, memori peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa yang dapat ditempuh oleh wajib pajak untuk memperoleh keadilan yang diajukan kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Selanjutnya kita akan membahas terkait pihak yang dapat mengajukan permohonan memori peninjauan kembali atas banding dan gugatan. Berdasarkan pasal 4 Perma nomor 7 tahun 2018, permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis oleh pemohon, ahli waris, atau kuasa hukum yang ditunjuk secara khusus dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti. Selanjutnya, untuk persyaratan material yang harus ada dalam surat permohonan peninjauan kembali adalah penjelasan terkait materi sengketa. Dalam memori permohonan PK, pemohon PK harus menyebutkan alasan-alasan pengajuan permohonan PK dan dilampiri bukti, serta menjelaskan latar belakang sengketa baik dari sisi pemohon PK maupun termohon PK. Untuk materi keempat, kita akan membahas mengenai persyaratan dokumen yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan memori peninjauan kembali. Hal tersebut diatur dalam keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor Kep 01/PP/2020 tentang syarat-syarat kelengkapan administrasi permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan pajak yang meliputi pertama, permohonan peninjauan kembali diajukan secara tertulis dan dapat ditandatangani oleh pemohon yang terdiri dari WP Badan atau wajib pajak badan.
Untuk wajib pajak badan diajukan oleh pengurus, pegawai perusahaan, dan kuasa hukum wajib pajak badan. Kemudian dapat ditandatangani pula oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian oleh pejabat yang menerbitkan keputusan yang menyebabkan sengketa pajak. Selain pemohon yang sudah disebutkan sebelumnya, permohonan peninjauan kembali juga dapat diajukan oleh ahli waris dan kuasa hukum. Persyaratan pengajuan selanjutnya, yaitu permohonan peninjauan kembali, diajukan secara tertulis dengan menyebutkan alasan-alasan dan dilampiri bukti, serta diantar langsung oleh yang bersangkutan kepada pengadilan pajak. Untuk persyaratan selanjutnya, permohonan peninjauan kembali harus dituangkan dalam akta permohonan peninjauan kembali. Kemudian, untuk persyaratan berikutnya, terkait tanggal memori peninjauan kembali dan akta peninjauan kembali harus sama dengan tanggal penyerahan memori peninjauan kembali pada loket pengadilan pajak. Untuk syarat pengajuan terkait pengurus sebagaimana dimaksud sebelumnya, pengurus wajib melampirkan pertama, fotokopi kartu identitas pengurus berupa KTP atau paspor, dan kedua, fotokopi akte perusahaan perubahan susunan kepengurusan yang terakhir. Untuk persyaratan terkait kuasa hukum wajib pajak badan, wajib melampirkan pertama, asli surat kuasa khusus, kedua, fotokopi akta perusahaan perubahan susunan kepengurusan yang terakhir, dan ketiga, fotokopi kartu izin kuasa hukum dan atau fotokopi kartu izin beracara. Untuk persyaratan selanjutnya, pemohon wajib melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasi permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan pajak, yaitu sebagai berikut. Pertama, melampirkan bukti setoran biaya perkara. Kedua, melampirkan asli surat memori peninjauan kembali dalam 2 rangkap. Ketiga, melampirkan soft copy memori peninjauan kembali dalam format rich text format. Keempat, melampirkan fotokopi putusan pengadilan pajak yang diajukan peninjauan kembali. Kelima, dalam hal alasan permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan pasal 91 huruf A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, wajib melampirkan fotokopi putusan hakim pengadilan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam hal alasan permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan pasal 91 huruf B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka wajib melampirkan asli surat pernyataan menemukan bukti baru yang dinyatakan di atas materai cukup disertai dokumen atas bukti baru tersebut. Dan dalam hal alasan permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan pasal 91 huruf C, huruf D, dan huruf E Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, wajib melampirkan fotokopi pemberitahuan putusan pengadilan pajak. Selain itu, dalam hal permohonan peninjauan kembali diajukan dalam proses penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, permohonan peninjauan kembali dimaksud dapat diajukan oleh pihak yang menerima tanggung jawab karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha pihak yang bersangkutan. Dan pihak yang bersangkutan tersebut wajib melampirkan fotokopi KTP. Kemudian, apabila permohonan memori peninjauan kembali diajukan dalam proses likuidasi, permohonan peninjauan kembali dimaksud diajukan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena likuidasi. Pihak yang bersangkutan wajib melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi penetapan pengadilan pajak sebagai kurator. Baiklah, kita beralih ke pembahasan materi kelima mengenai proses pemeriksaan kelengkapan dokumen atas pengajuan permohonan memori peninjauan kembali.
Pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan permohonan memori peninjauan kembali diatur dalam pasal 15 Perma nomor 7 tahun 2018, di mana kelengkapan dokumen tersebut meliputi: pertama, berkas permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung dalam keadaan telah dijahit atau dijilid atau disusun dengan baik dalam bentuk dan urutan seperti yang ditentukan dalam bundel A dan bundel B. Kelengkapan berkas pada bundel A meliputi dokumen-dokumen dari para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti dan data pendukung yang sesuai dengan ketentuan. Bundel A ini merupakan kategori dokumen yang dapat diarsipkan di Sekretariat Pengadilan Pajak dan dokumen-dokumen pendukung pelaksanaan sidang yang dihasilkan selama persiapan proses persidangan. Dokumen tersebut meliputi: pertama, surat banding dan atau surat gugatan; kedua, surat uraian banding atau SUB atau surat tanggapan; ketiga, surat bantahan; keempat, risalah sengketa banding; kelima, penetapan sidang dan atau revisi penetapan; keenam, berita acara sidang; ketujuh, rencana umum sidang; kedelapan, rencana umum sidang pengucapan putusan; kesembilan, panggilan sidang; kesepuluh, pemberitahuan atau undangan sidang; kesebelas, pemberitahuan sidang pengucapan putusan; ke-12, laporan risalah sidang; ke-13, laporan risalah sidang pengucapan putusan; ke-14, surat tugas terbanding atau tergugat; ke-15, surat kuasa khusus dan dokumen pendukungnya; ke-16, berita acara sidang pemeriksaan; ke-17, berita acara sidang pengucapan putusan; dan ke-18, salinan resmi putusan. Kelengkapan berkas pada bundel B meliputi dokumen-dokumen dari para pihak yang bersengketa sebagai alat bukti dan data pendukung yang sesuai ketentuan merupakan kategori dokumen yang akan dikirimkan ke Mahkamah Agung. Meliputi surat pengantar, salinan resmi putusan pengadilan pajak dan soft copy dalam bentuk rich text format, bukti pengiriman resmi putusan pengadilan pajak, bukti pengiriman biaya perkara peninjauan kembali, akte permohonan peninjauan kembali dan soft copy dalam bentuk PDF, surat permohonan peninjauan kembali dan soft copy dalam bentuk rich text format, surat-surat terkait novum dan lampirannya, pemberitahuan permohonan peninjauan kembali dan penyerahan memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dan soft copy dalam bentuk rich text format, surat keterangan tanpa kontra memori peninjauan kembali dalam hal termohon tidak memberikan kontra memori peninjauan kembali, surat kuasa khusus pemohon dan termohon, dan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori. Sahabat Teks Pram yang berbahagia, setelah kita mengetahui tata cara pengajuan memori peninjauan kembali, wajib pajak atau Direktorat Jenderal Pajak diberikan kesempatan untuk menanggapi memori peninjauan kembali atau tanggapan atas memori peninjauan kembali yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, materi 6 berisi pembahasan tentang pengajuan kontra memori peninjauan kembali. Kontra memori peninjauan kembali dapat diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal atau stempel pos pengiriman surat permohonan peninjauan kembali sesuai surat edaran Ketua Pengadilan Pajak nomor 3 tahun 2018. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan kontra memori peninjauan kembali ini diatur dalam keputusan Ketua Pengadilan Pajak nomor Cap 01/PP/2020 tentang syarat-syarat kelengkapan administrasi permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak. Persyaratan tersebut meliputi: pertama, asli kontra memori peninjauan kembali yang disampaikan oleh termohon dalam 2 rangkap dengan melampirkan soft copy kontra memori dalam format rich text format.
Kedua, kontra memori peninjauan kembali yang selanjutnya disebut kontra memori dapat disampaikan oleh WP badan, yaitu pengurus, pegawai perusahaan, dan kuasa hukum wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi, dan pejabat yang menerbitkan keputusan yang menyebabkan sengketa pajak. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam wajib pajak badan wajib melampirkan fotokopi kartu identitas pengurus berupa KTP atau paspor dan fotokopi akte perusahaan perubahan susunan kepengurusan yang terakhir. Sedangkan kuasa hukum wajib pajak badan wajib melampirkan asli surat kuasa khusus, fotokopi akte perusahaan perubahan susunan kepengurusan yang terakhir, dan fotokopi kartu izin kuasa hukum dan atau fotokopi kartu izin beracara. Dalam hal penyampaian kontra memori peninjauan kembali diajukan dalam proses penggabungan, peleburan, pemecahan, atau pemekaran usaha, permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan, pemecahan atau pemekaran usaha, maka pihak yang bersangkutan wajib melampirkan fotokopi KTP. Kemudian, apabila penyampaian kontra memori peninjauan kembali diajukan dalam proses likuidasi, permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pihak yang menerima pertanggungjawaban karena likuidasi. Pihak yang bersangkutan wajib melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi penetapan pengadilan sebagai kurator. Dalam pengajuan peninjauan kembali, dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam pasal 93 Undang-Undang Pengadilan Pajak dengan ketentuan pertama, dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa, Mahkamah Agung telah mengambil putusan dalam jangka waktu 6 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung. Kemudian, dalam hal pengadilan pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat, Mahkamah Agung mengambil putusan dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterima oleh Mahkamah Agung. Dan putusan permohonan peninjauan kembali harus diucapkan di sidang terbuka dan untuk umum. Sebagai informasi, dalam proses pemeriksaan peninjauan kembali tidak terdapat pemanggilan pemohon peninjauan kembali maupun termohon peninjauan kembali serta permintaan bukti baru. Jadi, proses pemeriksaan pada peninjauan kembali bersifat pasif. Hal ini berbeda dengan proses pemeriksaan di pengadilan pajak yang bersifat aktif, di mana terjadi interaksi antara pemohon banding atau penggugat, terbanding atau tergugat, dan hakim. Dengan demikian, penyusunan argumentasi dan bukti-bukti terkait sengketa yang dilampirkan dalam memori permohonan PK ataupun kontra memori PK haruslah bersifat komprehensif. Setelah proses pemeriksaan dicukupkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, selanjutnya kita akan memasuki materi ketujuh, yaitu saat diterbitkannya putusan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 pada Perma nomor 7 tahun 2018. Isi Perma tersebut yaitu salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali akan dikirimkan oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari kepada pengadilan pajak. Kemudian, panitera pengadilan pajak akan menyampaikan salinan putusan tersebut kepada pemohon dan termohon selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari. Sahabat teks pram yang berbahagia, kini sampailah kita pada tahap pembahasan materi 8, yaitu mengenai penerbitan surat pelaksanaan putusan peninjauan kembali atau SP2PK. Setelah pemohon dan termohon PK menerima salinan putusan peninjauan kembali, maka pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar
berkewajiban untuk menerbitkan Surat Pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali atau SP2PK. SP2PK adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sebagai dasar untuk melaksanakan putusan peninjauan kembali dari Mahkamah Agung, agar putusan tersebut dapat dicatat ke dalam sistem administrasi perpajakan. SP2PK tersebut diterbitkan dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Penerbitan SP2PK sebagai pelaksanaan putusan peninjauan kembali dapat menyebabkan pajak yang masih harus dibayar bertambah, menyebabkan terdapat kelebihan pembayaran pajak, atau tidak terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak, atau dengan kata lain nih ya. Apabila putusan peninjauan kembali menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak akan menerbitkan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau SKPKPP terhitung 1 bulan sejak tanggal diterimanya putusan. Sedangkan apabila penerbitan SP2PK menyebabkan jumlah pajak bertambah, maka pajak yang masih harus dibayar bertambah, termasuk di dalamnya jumlah dasar penagihan pajak dan penambahan pajak. Baik, kini kita telah sampai pada akhir dari materi peninjauan kembali. Dari materi yang telah saya sampaikan, kita dapat mengetahui bahwa setiap wajib pajak memiliki kesempatan untuk memperoleh upaya hukum luar biasa, yaitu dengan mengajukan memori peninjauan kembali atau menanggapi memori peninjauan kembali melalui kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa negara telah memberikan fasilitas kepada warganya berupa badan peradilan dalam rangka penyelesaian sengketa. Tinggal bagaimana kita sebagai warga negara dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dan menyikapi sengketa secara bijaksana. Sahabat Tax Prime, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan mengenai peninjauan kembali yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silahkan ajukan pertanyaan Bapak dan Ibu melalui kolom komentar atau ajukan secara langsung melalui kotak pertanyaan pada webinar yang akan berlangsung pada bulan Juli mendatang. Jangan lewatkan rangkaian video materi selanjutnya hanya di Tax Prime YouTube channel. Terima kasih, sampai jumpa kembali.